Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allah li irsyadil ibad. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada seorang makhluk yang Allah utus dia, yang Allah utus beliau untuk memberikan hidayah petunjuk kepada segenap hamba. Setelah basmalah, setelah hamdalah, musannif melanjutkan dengan salawat dan salam. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan begitu banyak malaikat senantiasa selalu, enggak pernah putus, enggak pernah henti menghaturkan salawat atas baginda besar Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, shallu alaihi wa sallimu taslima. Kalau Allah ajak sholawat, kalau malaikat saja sholawat, maka lebih patut, lebih wajib bagi mereka yang ngaku iman, bagi mereka yang ngaku butuh diakui sebagai umat Nabi Muhammad, bagi mereka yang ngaku butuh akan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shallu alaihi wasallimu taslima. Haturkan sholawat dan sebaik-baik salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholata 'alan nabi Muhammad. Amalnya kita ini antara diterima atau ditolak. Amalnya kita ini bisa benar, bisa salah. Bisa berpotensi, bisa beresiko amalnya kita. Kecuali sholawatnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholawatnya kita atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau amal yang lain selain sholawat antara diterima atau ditolak, kecuali sholawat. Ketika Allah perintah kita sholat, Allah nggak sholat. Ketika Allah perintah kita puasa, Allah nggak puasa. Ketika Allah perintah kita zakat, Allah perintah kita haji, Allah perintah kita baca Quran, Allah perintah kita ini dan itu, Allah nggak melakukan itu semuanya. Dan pantas buat Allah. Kalau saya nyuruh tapi nggak ngamalkan, nggak pantas. Karena saya bukan Tuhan. Tapi kalau Tuhan, nggak ada kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Al-ma'bud bihaq. Allah itu adalah Tuhan yang disembah. Maka nggak ada kewajiban apapun bagi Tuhan. Nggak ada kewajiban bagi Tuhan untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Ketika Allah perintah kita sholat, Allah nggak sholat, nggak apa-apa. Ketika Allah perintah kita puasa, Allah nggak puasa, nggak apa-apa bagi Allah. Ketika Allah perintah kita ini dan itu, Allah nggak melakukan. Tapi ketika Allah perintah kita sholawat, Allah lebih dulu sholawat kepada Rasulullah SAW. Sehingga sholatnya kita belum tentu diterima, puasanya kita belum tentu diterima, ibadah kita yang lain belum tentu diterima, kecuali sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adimis sholata ala nabi Muhammadi fagabuluha hatmun bi ghairi taraddudi. Dawamkan yang istiqomah baca sholawat kepada Rasulullah, menghaturkan sholawat kepada Rasulullah. Kenapa? Diterimanya itu sholawat adalah satu kepastian, satu jaminan, satu keniscayaan. Nggak ada judulnya orang sholawat nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekalipun orang itu sholawat dalam keadaan riya, sebagian ulama mengatakan tetap sholawat itu sampai kepada Rasulullah, tetap sholawat itu menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana mulianya sholawat. Sholatnya kita riya, ditolak. Puasanya kita riya, ditolak. Bacaan Qur'annya kita riya, ditolak. Sholawat riya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dawamkan sholawat. Kita ini banyak bersolawat kepada Nabi, itu berarti sama seperti kalau kita banyak menyapa Nabi.
Kalau kita sering menyapa Nabi, otomatis kita menjadi seorang umat yang lebih berpotensi dikenal sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah kasih izin ruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke jasad beliau hanya dalam rangka membalas salawat dan salamnya kita. Jadi kalau kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, otomatis kita semakin berpotensi nanti di akhirat nggak kita buka mata di hari pembangkitan yaumul mahsyar kecuali wajah yang pertama kali kita pandang adalah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Luar biasa salawat. Bahkan salawat ini ngalahkan kenikmatan surga. Nabi Adam alaihissalam bangun dari tidur, ada di surga, ngelihat Hawa yang cantik ada di samping beliau. Maka Nabi Adam alaihissalam punya hasrat untuk menikahi Siti Hawa tadi. Tapi kemudian dicegah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adam, kawin itu ada maharnya. Apa maharnya kamu untuk menikahi Hawa? Bingung Nabi Adam. Surga kok. Sudah di surga ini. Semua juga ada. Apalagi yang diperlukan sebagai mahar untuk menikahi Hawa? Maka tanya Nabi Adam, apa maharnya ya Rabb? Ini surga ya Allah. Apa juga yang Hawa minta saya kasih? Oh enggak. Ada sesuatu yang lebih mahal daripada surga. Apa itu? Kamu kalau ingin kawin menikahi Hawa, sholawat 10 kali kepada Rasulullah. Kalau kamu sholawat 10 kali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baru halal itu Hawa bagi kamu. Berarti kan kenikmatan surga ini nggak sebanding, nggak selevel dengan sholawat 10 kalinya Nabi Adam kepada Siti Hawa. Kita ini masuk surga bukan karena intan permata, remeh. Kalau kita kepingin masuk surga karena bidadari, karena istana, karena emas perak, intan permata, remeh, receh. Semua orang kapan masuk surga juga dapat itu semuanya. Kita nyari masuk surga itu adalah kedekatan antara kita dengan Rasulullah SAW. Ini nggak semua orang dapat. Tidak semua orang masuk surga dekat dengan Rasulullah. Kalau emas, intan permata, villa dalam surga, semua orang dapat. Murahan. Intan permata, emas perak nanti ada di surga itu cuma jadi tembok. Bahkan kita injek pakai kaki jadi lantai. Rugi. Masuk surga kok nyari emas. Semua orang juga dapat. Di dunia emas itu mahal. Kenapa? Nggak semua orang punya. Tapi kalau di surga murah. Yang mahal itu kedekatan dengan Rasulullah. Ini nggak semua orang punya. Penyesalan terbesar bagi penghuni surga. Sekalipun masuk surga itu nyesel. Kapan? Kalau ternyata ada jarak antara dia dengan Rasulullah SAW. Nyesel saat itu. Nyesel saat itu. Thauban, seorang sahabat Nabi SAW. Sholat bareng sama Nabi, jihad bareng sama Nabi, hadir khutbahnya Nabi, sering cium tangan Nabi, peluk tubuh Nabi, sering. Singkat cerita, karena kesibukan, Thauban 3 hari nggak ketemu sama Nabi. Wes, setelah 3 hari papasan nggak sengaja di tengah jalan antara Rasulullah SAW dengan Thauban radhiyallahu ta'ala anhu. Papasan. Lihat sama Rasulullah, Thauban kok pucat? 3 hari nggak kelihatan, kok agak pucat, sakit. Alhamdulillah sehat ya Rasul. Kepikiran? Enggak ya Rasul. Terus kenapa? Nggak enak tidur, nggak enak makan. Loh, kenapa? Katanya sehat, nggak kepikiran. Nggak apa-apa ya Rasul. Cuman mendem kangen. Kepada siapa? Ya nggak ada lagi kecuali kepada panjenengan ya Rasul. Saya ini kangen. Setiap hari ketemu, baru 3 hari aja nggak ketemu, saya kangen sama Anda. Makan nggak enak, tidur nggak nyenyak ya Rasul. Oh ya wes, lego sekarang ya, nggak ketemu. Dunia tempat ketemu, tempat pisah ya Rasul. Di akhirat gimana nasibnya saya ya Rasul? Kalau Anda pasti masuk ke dalam surga, sementara saya sahabat nih, sholat belakang Nabi, jihad bareng Nabi,
sering dengar khutbahnya Nabi. Lihat khaufnya sahabat. Kalau Anda pasti masuk surga, kuncinya surga, nggak ada yang boleh masuk surga kecuali Anda dulu ya Rasul. Saya siapa ya Rasul? Asal Anda tahu ya Rasul, kalaupun saya masuk surga, tapi ada jarak antara saya dengan Anda nanti di surga, itu bukan surga bagi saya. Dan seandainya di neraka ya Rasul, saya masuk neraka nggak ada siksa, nggak ada siksa. Cuman satu siksanya penghuni neraka. Apa? Mustahil ketemu sama Rasulullah. Cukup bagi saya itu siksa yang pedih. Coba bayangkan, kalau misal neraka nggak ada siksa kecuali satu, nggak mungkin ketemu Nabi. Mungkin kita nggak terlalu takut sama neraka. Oh, mek nggak ketemu sampai Kanjeng Nabi ya, mek. Ya nggak? Mungkin kita ini ditakut-takuti sama Allah, siksa neraka yang nggak wedi kok. Banyak orang sekarang kepingin masuk surga bukan karena Nabi. Banyak orang takut sama neraka bukan karena nggak mungkin ketemu Nabi. Orang kepingin masuk surga karena bidadari. Orang takut masuk neraka kenapa? Apinya. Bukan karena Nabi. Masuk surga kita ini karena Nabi. Takut sama neraka kenapa? Nggak mungkin ketemu Nabi soalnya. Wes itu cukup sudah. Kata sebagian ulama, seandainya sahabat diberi pilihan oleh Allah, milih mana? Surga tapi nggak ada Nabi Muhammad, atau ada Nabi Muhammad, kamu bersama Nabi Muhammad tapi nggak di surga. Lahtaru suhbata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Niscaya para sahabat, kata ulama, akan memilih duduk bareng sama Nabi daripada masuk surga tapi tidak bersama Nabi. Akhirnya turun ayat Tauban tadi itu, turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala, wa may yuti'illaha war rasula ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Intinya Tauban dijamin oleh Allah bukan hanya selamat dari neraka, bukan hanya masuk ke dalam surga, tapi dijamin pasti duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di surga. Jangan menganggap bahwa surga itu lebih mahal, lebih indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surga itu diciptakan untuk Rasulullah. Berarti Rasulullah lebih mulia, lebih mahal daripada surga, lebih pantas untuk menjadi motivasi kita masuk surga. Saya kepingin masuk surga, kenapa ya? Karena ada Nabi di situ. Wes, nggak ada lain. Yang lain itu nggak ada, nggak apa-apa. Yang penting ada Nabi. Al Habib Ali Al Habsyi mengatakan gimana? Fi jannatin ma syagani min wasfiha illa li kaunil hibbi fiha khayyana. Yang membuat aku interest, tertarik, termotivasi, semangat masuk surga nggak ada lain karena surga tempat tinggalnya Nabi. Tok. Nggak dapat villa, nggak dapat istana, nggak dapat emas, nggak dapat bidadari, semuanya. Cuman saya duduk sama Nabi, cukup. Wis cukup. Ada 4 kenikmatan surga yang lebih nikmat daripada surga. Salah satunya adalah suhbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk bersama Rasulullah, itu lebih nikmat daripada surga itu sendiri. Saya mau tanya, pernah beli ban dapat mobil? Di mana? Toko ban mana itu? Beli ban, hadiahnya mobil, ada. Toko tas, beli tas, hadiahnya laptop, ada. Beli casing, dapat HP, ada. Oh no, tak kulaan deh ono. Kulaan ban, mending buka showroom. Kulaan casing, mending buka counter. Ada. Beli surga dapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Orang sekarang nggak tertarik sama surga, jangan dong. Pernah dengar kan mimbarnya Nabi dari kayu, kemudian sahabat bikin mimbar yang baru, mimbar itu nangis. Mimbar yang lama setelah disingkirno, dipinggirkan, nangis. Yang dengar tangisannya itu mimbar, bukan hanya Rasulullah SAW, semua sahabat dengar, nangis.
Siapa yang lebih patut untuk nangis? Kayu apa manusia? Karena mendem kangen sama Rasulullah SAW. Kita ini lebih hina daripada mimbarnya Nabi. Mimbarnya Nabi masih punya rasa kangen sama Rasulullah. Kita nggak ada rasa kangen sama sekali sama Rasulullah. Ini Thauban, setiap hari ketemu 3 hari, tok nggak ketemu, nggak enak makan, nggak enak tidur. Kita nggak pernah ketemu sama Nabi, enak makan, enak tidur. Tertarik sama surga, karena apa? Takut sama neraka, bukan karena Nabi. Takut masuk neraka kenapa? Ada siksa, bukan karena tersiksa berpisah dengan Nabi. Cinta hadirin, ini cinta. Kalau kita bahas dalam dan kuatnya cintanya sahabat kepada Rasulullah SAW, rasanya nggak pantas kita masuk surga. Tapi untung kita ini umat Nabi Muhammad SAW. Untung. Bayangkan kalau kita bukan umatnya Nabi Muhammad. Bayangkan, saya bukan umatnya Nabi Muhammad, terus ibadah model begini. Ya gak ada jarak antara kita dengan neraka kecuali matinya kita. Mati rokok wis. Sholatnya kita gak pantas, puasanya kita gak patut. Hampir 0% kemungkinan kita masuk surga kalau kita bukan umat Nabi Muhammad. Apa jadinya kalau kita bukan umat Nabi Muhammad nanti di akhirat? Apa jadinya? Coba bayangkan, pernah nggak kita bayangkan? Saya umatnya Nabi Ibrahim, saya umatnya Nabi Musa, saya umatnya Nabi Isa. Iman sama Taurat, Zabur, Injil, iman. Cuma bukan umatnya Nabi Muhammad. Terus model imannya kita seperti ini, ibadahnya kita model begini, maksiatnya kita sebanyak ini. Yakin masuk surga? Untung. Jelek-jeleknya orang seperti kita, termasuk saya ini, saya masih umatnya Nabi Muhammad SAW, masih punya peluang besar untuk selamat dari neraka, masih punya kesempatan besar untuk masuk dalam surga bersama Rasulullah SAW. Kenapa? Setiap Nabi punya kesalahan kecuali Rasulullah. Setiap Nabi karena punya kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nafsi. Urusanmu, urusanku. Kau duwe urusan ambek Gusti Pangeran, podo aku yang duwe, kecuali Rasulullah SAW. Nggak punya urusan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga setiap ada yang minta syafaat ditolong, setiap ada yang minta syafaat ditolong, nggak pakai minta dikasih syafaat oleh Rasulullah SAW. Ceritakan Nabi Adam alaihissalam, ketika semua nabi duduk ada di atas mimbarnya mereka masing-masing yang terbuat dari emas, intan, permata. Mimbarnya para nabi udah siap masuk surga, tapi kok nggak gerak. Dilihat yang paling depan ternyata masih kosong mimbarnya. Mimbarnya siapa? Rasulullah SAW. Kemana Rasulullah? Lagi sibuk ngasih syafaat umatnya. Bayangkan ya, bayangkan Rasulullah itu nggak mau masuk surga kecuali semua umatnya nggak ada lagi di neraka. Sampai neraka itu tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidak engkau sisakan satu pun? Enggak. Tidak engkau sisakan satu pun? Tidak. Aku tidak mau masuk surga kecuali semua umatku di belakang. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Kosong pintu depan, mimbar depan. Akhirnya Allah sediakan ruangan VVIP untuk para nabi untuk nunggu. Kasih tempat. Nabi Adam nengok, dari atas balkon, nengok di atas arsy. Ada umatnya Nabi Adam diseret malaikat masuk neraka, diem Nabi Adam. Kenapa? Gak bisa nolong, nggak punya hak, bukan Rasulullah, bukan Nabi Muhammad. Ada umatnya Nabi Ibrahim, diem, nggak dipanggil Nabi Ibrahim oleh Nabi Adam. Ibrahim tolongan, nggak iso, percuma, nggak usah diceluk. Siapapun umatnya, siapapun nggak dipanggil nabinya. Satu di antara umat Nabi Muhammad ada yang diseret malaikat Zabaniyah masuk neraka, langsung ya Ahmad kata Nabi Adam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung marhaba ya Abal Bashar, aku penuhi panggilanmu hai kakek kami Adam. Ada apa? Kalau umatku, umatnya Nuh, umatnya Idris, umatnya ini, umatnya itu, aku nggak panggil. Ini umatmu, kamu punya hak untuk mensyafaati dia. Kenapa? Lagi diseret malaikat Zabaniyah masuk neraka. Ya malaikatullah, para malaikat Allah, kata Rasulullah, gifu, sebentar, ini hamba umatmu. Aku punya urusan sama orang ini, aku ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawab para malaikat,
kami ini kaum makhluk la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kalau nggak datang perintah langsung dari Allah nggak bisa ya Rasulullah, tanpa mengurangi rasa hormat saya nggak bisa nurut sama jenengan. Saklar taatnya malaikat itu on terus. Nggak bisa, kalau suruh maju nggak bisa mundur, apalagi berhenti nggak bisa. Naik Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud lama, irfa ra'sak ya Muhammad wasal tu'ta washfa' tushaffa, dan seterusnya. Sampai singkat cerita, ya Rasul, ya Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Engkau sudah janji engkau membuat aku ridho, dan engkau maha tahu ya Allah apa yang paling bisa membuat aku puas, membuat aku ridho. Kenapa Muhammad? Satu umatku diseret malaikat Zabaniyah, sekarang sudah semakin dekat dengan neraka. Aku suruh berhenti nggak mau, menunggu perintahmu ya Allah. Malaikat berhenti, ati'u Muhammad. Kalau sudah Muhammad yang nyuruh nurut. Coba bawa sini, bawa dihisap, akeh dosa ini nih. Banyak memang dosanya. Muhammad memang pantas masuk neraka. Syafaatku bagaimana ya Rabb? Ya, aku berikan. Isfa' tu syafa'. Kamu minta syafaat, aku kasih. Dari balik pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan satu benda yang tidak lebih besar daripada kuku. Tipis, kecil seperti kuku. Ditaruh timbangan sebelah kanan. Dosa yang segondong berantakan. Orang ini kaget. Siapa Anda? Saya nggak kenal Anda. Orang tua nggak nyari saya, anak saya nggak nyari saya, saudara saya nggak nyari saya. Orang yang saya kenal ketika hidup nggak nyari saya sekarang. Anda saya nggak kenal, kok nyari saya, bahkan menolong saya. Siapa Anda? Amata arifuni? Kamu nggak kenal siapa aku? Enggak. Aku adalah Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nangis orang ini. Ya Allah, betapa durhakanya saya ya Rasulullah. Seumur hidup saya nggak peduli sama Anda. Justru dalam keadaan genting seperti ini, Anda peduli sama Anda. Anda peduli sama saya. Kalau boleh saya tahu ya Rasul, apa itu benda yang engkau taruh di timbangan sebelah kanan amal saya? Saya nggak tahu. Kalaupun saya masuk neraka memang pantas ya Rasul. Tapi Anda menolong saya, apa wasilahnya, apa lantarannya, apa sebabnya? Kamu lupa, aku nggak pernah lupa. Seumur hidupmu, kamu hanya sholawat kepadaku cuma sekali. Aku pegang itu erat-erat, aku ingat itu betul-betul. Khawatir kamu nggak selamat, itu menjadi penyelamat, dan aku pakai itu sekarang. Subhanallah. Gimana jadinya kalau kita sering-sering bersolawat kepada Rasulullah SAW? Orang itu kalau butuh, apapun dilakukan. Kita butuh uang, kadang-kadang kita merendahkan diri kita di depan orang, ngelendek, maaf sampai ngemis, sampai nangis, butuh pertolongan, tolong anak saya, tolong istri saya, tolong suami, wah anaknya sakit, tolong dokter, nangis, berapa saya kasih, habis, jatuh miskin, mendadak, nggak apa-apa, yang penting anak saya selamat. Pernah nggak kita nangis dalam sholawat sebagai tanda kita butuh sama Rasulullah SAW? Kita nangis depan dokter mungkin pernah. Kita nangis depan orang yang kita butuhkan pertolongannya mungkin kita pernah. Adakah manusia yang lebih pantas kita butuhkan pertolongannya lebih daripada pertolongannya Rasulullah? Kapan terakhir kita nangis sebagai tanda kita butuh kepada pertolongannya Rasulullah SAW? Nah itu, cinta itu bukan hanya di mulut. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Orang tuh kalau cinta banyak nyebut. Itu tanda paling minimal. Tanda yang paling minimal aja kita enggak. Ngaku cinta sama Nabi tapi sering nyebut aja enggak. Tanda cinta itu minimal, sering nyebut. Kita ngaku cinta tapi tanda minimal itu lo enggak. Apalagi tanda-tanda yang lebih. Nabi Musa alaihissalam pernah lihat cacing keluar dari tanah, kerentak dalam hati Nabi Musa. Apa perlunya ya Allah ciptakan cacing yang menjijikkan ini ya? Subhanallah, Allah kasih izin cacing itu ngomong, Musa, aku ini diciptakan oleh Allah untuk ibadah.
Jangan engkau kira hanya manusia dan malaikat atau jin yang diperintah oleh Allah untuk ibadah. Hewan pun juga diperintah oleh Allah untuk ibadah. Cuman kamu nggak tahu. Apa ibadahnya kamu, wahai cacing? Kalau siang aku bertasbih, bertahmid, bertahlil sebanyak 1000. Kalau malam aku bersolawat kepada Nabi Muhammad 1000 kali. Cacing nggak butuh syafaatnya Nabi karena nggak ada cacing yang masuk neraka. Solawatnya 1000. Kita berapa? Cacing nggak butuh syafaatnya Nabi. Kenapa? Nggak ada resiko neraka. Mana ada Nabi ngasih syafaat cacing? Nggak ada. Sholawatnya 1000 kali. Kita berapa? Ngaku cinta. Sebelum ngaku, introspeksi diri, koreksi diri. Oh, kita rencana setiap hari sholawat sekian kali aja nggak pernah. Saya mau istiqomah setiap hari sekian kali sholawat. Terakhir pertemuan saya ngomong 500 kali kalau kepingin ketemu mimpi Nabi. Sudah kita amalkan? Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Mukhdar. Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Mukhdar punya murid namanya, salah satunya adalah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar itu adalah guru sekaligus mertua Al-Habib Umar bin Hafid dan Al-Habib Zain Madinah. Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Mukhdar tanya kepada santri-santrinya saat itu, apakah ada di antara kalian, wahai para santri-santriku, yang sudah mimpi ketemu Nabi seminggu terakhir? Nggak ada yang jawab. 2 minggu terakhir? Nggak ada yang jawab. Sebulan terakhir? Nggak ada yang jawab. Ditegur sama Hasan Ismail, ente ini nyari ilmu tenanan. Thalibul ilim itu status yang tinggi. Menuntut ilmu itu ibadah yang luar biasa. Tapi kok tidak menyampaikan kalian kepada makom mimpi ketemu Nabi? Maka tangisi hati-hati yang mahjubah, hati-hati yang begitu banyak karat. Wa ajli sodal galbil kathiri soda'u. Tangisi hati-hati kalian yang termahjub daripada sambungnya hati kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo, banyak sholawat kita. Kalau kita merasa nggak yakin dengan sholatnya kita, iya, cari keyakinan dengan sholawat. Kalau kita nggak merasa yakin dengan ibadah-ibadah kita, cari keyakinan dengan sholawatnya kita. Dengan sholawatnya kita. Satu umat Nabi Musa, banyak maksiat. Singkat cerita mati. Pegel orang kampung, dibuang di tempat sampah. Dibuang di tempat sampah. Allah perintah Nabi Musa, selamatkan. Ambil itu jenazah, mandikan, kafani, sholati, kubur. Bingung Nabi Musa, siapa ini hamba? Kok sampai dibuang di tempat sampah, tapi saya diperintah oleh Allah untuk ngurus. Tanya, sampai ketemu. Tanya Nabi Musa, siapa orang ini? Dibuang di tempat sampah, tapi saya diperintah oleh Allah untuk ngurus jenazahnya. Ini orang pernah begini, seumur hidupnya begini, begitu, begini, sampah masyarakat, pegel wong kampung, kapan mati bukan innalillah, alhamdulillah. Gua pegel, wis kapok. Alhamdulillah. Tapi saya kalau diperintah untuk ngurusi jenazahnya, kami nggak tahu. Engkau adalah Nabi, engkau yang paling tahu. Kenapa Allah perintah engkau? Tanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rabb, ini orang banyak maksiat, banyak lupa kepadamu. Orang kampung banyak pegel sama dia, sampai nggak ada yang ngurus jenazahnya, dibuang ke tempat sampah. Tapi engkau perintahkan aku, Musa untuk ngurus jenazahnya. Apa perlunya ya Rabb? Musa, asal kamu tahu, memang dia pernah maksiat, dia pernah banyak lupa dari aku. Tapi setiap dia buka Taurat, dia dapati nama Nabi Muhammad, dia cium. Nemu lagi, cium lagi. Buka lagi, nemu nama, cium lagi. 1000 kali dia nemu nama Nabi Muhammad, 1000 kali dia cium. Aku tidak akan mengecewakan orang yang cinta kepada Muhammad. Umatnya Nabi Musa, setiap nemu nama Nabi Muhammad dicium, selamat. Kita kalau kepingin punya nasib yang sama,
apalagi kita umat Nabi Muhammad, lebih mulia daripada umat Nabi Musa. Setiap dengar nama Nabi Muhammad sholawat, coba medit-medit, ngetokno keringet enggak, ngetokno duit enggak, geringgingen enggak. Disebut nama orang yang katanya cinta, butuh syafaat yang jegidek. Rencana sholawat enggak, disebut namanya diem. Mana bukti cintanya kita ini apa gitu? Saya nggak tahu. Makanya nggak sambung kita sama Nabi. Makanya nggak sambung kita sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah diceritakan dalam Ihya, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah berangkat haji. Subhanallah, ada satu orang tawaf yang dibaca sholawat, wukuf yang dibaca sholawat. Pokoknya setiap rukun-rukun haji kan punya bacaannya sendiri-sendiri sebetulnya. Ini enggak kebiaruya, terus pokoknya sholawat toh. Ya nggak apa-apa, nggak batal hajinya, nggak apa-apa. Cuman kok aneh, Nabi ngajari begini kok dia sholawat terus. Tanya, kamu ini nggak ngerti bacaan kan? Bacaannya tawaf tuh begini, bacaannya sa'i itu begini, kalau wukuf tuh begini. Oh enggak, saya tahu. Terus kenapa kok sholawat terus? Dengan nangis dia cerita, beberapa tahun yang lalu saya takdir berangkat haji sama Abah. Di perjalanan sebelum wukuf, saya nginep di satu tempat. Nggak ketemu besok pagi kecuali Abah saya sudah meninggal. Saya buka wajahnya Abah ini gosong. Bukan berubah saja, gosong. Hitam yang aneh. Bingung. Akhirnya dikubur tuh Abah. Sampai saya malam tidur karena kepikiran, kebawa mimpi. Terdengar satu suara tanpa wujud. Abahmu itu matinya su'ul khotimah. Abah kamu matinya su'ul khotimah. Jelas ya? Akhirnya dalam mimpi tadi itu, dalam mimpi yang sama, aku melihat Abah itu ada yang bawa. Kemudian ada satu orang dengan wajah yang tampan, bersih, rapi, wangi, mengusap badan Abah saya mulai dari kepala sampai kaki. Maka yang tadinya gosong, lebam, normal, bahkan bercahaya. Maka saya tanya, siapa Anda yang telah menolong Abah saya? Aku adalah Muhammad Rasulullah SAW. Maka si anak tanya, ya Rasulullah, Abah katanya su'ul khotimah. Atas dasar apa Anda menolong Abah saya, mensyafaati Abah saya, merubah nasib di akhirat daripada Abah saya? Ayahmu ini memang banyak maksiat, tapi kalau mau tidur 1000 kali dia sholawat kepada aku. Dia kalau mau tidur sholawat dulu sama aku 1000 kali. Aku tidak akan pernah menyia-nyiakan dan menganggap percuma sholawat daripada seorang umat. Tidak akan pernah. Kita ini, ya Allah, ngaku cinta nggak sholawat, ngaku butuh syafaat nggak sholawat, dia main rokok nggak sholawat, butuh sama sudah nggak sholawat. Agrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholat. Paling dekatnya posisi seorang umat dengan aku Nabi nanti ada di surga yang paling banyak bersolawat kepadaku. Jadi kita ini kalau banyak solawat itu sama seperti kita nyusun anak tangga. Semakin banyak solawat semakin tinggi anak tangga kita. Bayangkan kalau kita naik anak tangga tersebut, maka semakin tinggi semakin jauh kita dari neraka, semakin dekat kita dengan posisinya Rasulullah SAW. Al-Imam Asy'arani pernah mimpi ketemu Nabi SAW. Ya Rasulullah, man shalla alaika min ummatika, barang siapa yang bersolawat kepada kamu sholatan wahidatan, walaupun sekali, sallallahu biha asyra, maka Allah akan balas 10 kali sholawat. 1 kali sholawat dibalas oleh Allah dengan 10 kali sholawat. Saya mau tanya ya Rasul, itu hadir hatinya atau enggak hadir hatinya? Kalau enggak hadir hatinya,
nggak hadir hatinya, sholawat kita sekali dibalas 10. Lah kalau hadir hatinya, nggak ada yang tahu balasannya kecuali Allah sendiri. Lihat betapa mahal Allah kasih harga sholawat. Nggak ada ya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Tidak ada balasan ketaatan yang setimpal, itu nggak ada. Setimpal sepadan itu kalau maksiatnya kita. Tapi kalau ketaatan kita selalu berlipat ganda. Untuk sholawat, walaupun kita sholawat kepada Nabi dalam keadaan nggak hadir hatinya, 10 kali Allah sholawat sama kita. Yang kata Al-Imam Al-Haddad, sekali Allah sholawat kepada kita, bukan 10 kali, sekali aja, jaminan kita selamat dan mereka pasti masuk surga. Cuman nggak tahu sedekat apa antara kita sama Nabi. Sekali tok aja, apalagi 10 kali. Pertanyaannya, kenapa Allah kasih harga mahal dalam sholawat? Saya mau tanya, sholat sama sholawat, yang berat yang mana? Sholat. Tapi Allah kasih mahal sholawat. Puasa sama sholawat, lebih berat mana? Puasa. Haji sama sholawat, baca Quran sama sholawat, sedekah sama sholawat, iktikaf sama sholawat, lebih berat selain sholawat. Tapi Allah kasih harga mahal sholawat. Kenapa? Sama seperti kalau kita punya keluarga sakit, kemudian kita ngomong sama dokter, berapapun saya bayar, sebagai tanda cinta terhadap keluarga kita yang sakit. Piro ae penjaluane dokter tak bayar, sing penting anakku selamat. Kenapa? Tanda cinta orang tua kepada anaknya. Sama, pokok on gelem sholawat pisan nek nang Kanjeng Muhammad tak balas 10. Kenapa? Sebagai tanda cinta Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bentar lagi maulid. Pasang target. Berapa kali kita maulid, berapa kali kita ketemu Nabi. Berapa kali kita sholawat, berapa kali kita ketemu Nabi. Maulid besok kalau kita dikasih panjang umur, mau jadi maulid kesekian yang lagi-lagi kita nggak ketemu sama Nabi? Nggak. Pasang target. Gimana caranya maulid besok saya harus mimpi ketemu Nabi. Man ro'a fil manam fasayaroni ya godoh. Man ro'ani fil manam fasayaroni ya godoh. Barang siapa yang pernah ketemu aku dalam tidur, dia akan ketemu aku dalam keadaan terjaga, dalam keadaan melek. Minimal ketika nazak, sekarat, sakaratul maut, hadir Nabi saat itu, sehingga menjadi penghibur. Keselimur, loro nazak. Tapi kalau ada Nabi keselimur, gak kerosok, gak kerosok. Karena itu kadar butuh, kadar hajatnya kita kepada syafaatnya Nabi, pertolongannya Nabi, baik ketika kita di dunia, ketika kita di barzah, ketika kita di akhirat, tergantung sebanyak apa sholawat kita kepada Nabi. Semakin banyak sholawat kita kepada Nabi, berarti kita betul-betul butuh. Tapi kalau arang-arang, jarang-jarang kita sholat sama Nabi, berarti kita ini nggak betul-betul butuh sama syafaatnya Nabi. Seolah-olah kita ini merasa nggak pakai syafaatnya Nabi saya juga masuk surga. Karena itu hadirin, hadirat rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, ayo ketepaan pembahasan sholawat. Sebentar lagi bulan maulid, 2 minggu lagi bulan maulid. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur kita ketemu dengan bulan maulid yang Allah jadikan bulan maulid besok adalah maulid terindah buat kita semuanya insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah takdir kita ketemu sama Nabi baik dalam keadaan mimpi maupun dalam keadaan terjaga. Dan mudah-mudahan sholawatnya kita menjadi satu hal yang pantas, membuat kita berhak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana